sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 23, ayat 23 sampai dengan 32. Dan tema kita hari ini adalah Dreams Come True. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka, yang tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tafsir mimpi. Wah, ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Jika saudara dikenal sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi, saya yakin saudara akan banyak didatangin orang-orang yang membawa mimpinya. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan judi gitu ya. Dulu tuh apa istilahnya, togel begitu ya. Ini nomor berapa yang keluar? Waduh, tadi malam saya ketemu cecek gitu ya. Kira-kira nomor berapa yang keluar? Seandainya Anda bisa menafsirkan mimpi, waduh, Anda akan menjadi kaya dan akan dicari banyak orang. Kenapa saudara sekalian? Karena banyak orang beranggapan bahwa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Mimpi itu penuh makna. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menafsirkan mimpi dengan mencocokkan kenyataan. Misalnya saudara, tadi malam Anda bermimpi ketemu seorang kakek-kakek misalnya begitu ya. Nggak taunya beberapa hari kemudian Anda bertemu dengan bupati misalnya yang lagi lewat di pasar, lagi mungkin bagi-bagi apa, Anda bertemu dengan bupati, lalu Anda foto. Lalu saudara mengatakan, waduh bener nih, mimpi saya kemarin itu saya ketemu kakek-kakek yang bijaksana, ternyata saya ketemu dengan pejabat. Tidak jarang juga saudara, mungkin di budaya tertentu, ketika dia bermimpi ketemu orang yang meninggal, maka seringkali dikaitkan dengan, ya sudah ayo kita tengok kuburannya, bersih-bersih dan lain sebagainya. Saudara, di sini menjadi berbahaya sebenarnya menurut saya. Ketika mimpi itu dipakai ataupun dikaitkan dengan kenyataan yang ada. Apakah mimpi ini benar-benar hanya, maksudnya, apakah mimpi ini memang fungsinya untuk demikian? Apakah kita ini bisa bermimpi lalu kemudian kita menafsirkannya, mengkaitkannya dengan pada saat ini? Bahkan bisa mengklaim sesuatu. Ya misalnya saudara, saya bermimpi, saya melihat ada anggur, saya melihat ada apa mungkin cawan begitu ya. Jadi ini melambangkan ini dan itu dan ini dan itu. Apakah kita bisa sebebas itu dalam hal menafsirkan mimpi? Maka kita akan melihat dari Yeremia pada hari ini. Kalau kita melihat dari perspektif Alkitab mengenai mimpi, memang benar bahwa mimpi itu pun dipakai oleh Tuhan. Baik itu dalam Daniel 2 ayat 19, dalam Kejadian 41 ayat 16 tentang Yusuf. Bagaimana Tuhan itu menyatakan kehendaknya
kepada kedua orang ini melalui mimpi. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah menyatakan kehendaknya, menyatakan ataupun menyampaikan pesan Tuhan kepada komunitas atau kepada umat Tuhan. Bukan untuk menyatakan kehendak kita semata-mata. Saudara, Nabi Yeremia mengulas tentang bagaimana nabi-nabi palsu yang berkeliaran, yang mengklaim dirinya benar, itu pada di masa Yeremia. Tetapi saya rasa ini juga bisa dipakai ciri-ciri nabi palsu untuk di masa sekarang. Yang pertama, Yeremia mengatakan di ayat yang ke-25, nabi palsu ciri-cirinya adalah menyatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Artinya legitimasi dan otoritasnya itu terletak pada dirinya sendiri. Karena dia sampai mengatakan, aku telah bermimpi sampai 2 kali. Jadi kita harus berhati-hati ketika ada seseorang, mungkin hamba Tuhan atau seseorang yang lain, yang melegitimasi dirinya telah bermimpi. Yang kedua, ayat 26, membuat nubuatan sendiri. Atau dengan kata lain, dia mengatakan Yeremia menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi mimpi ini dipakai oleh nabi palsu itu untuk menubuatkan tentang dirinya sendiri. Jadi bukan tentang hal-hal yang lain berdasarkan firman Tuhan ataupun tentang Tuhan, tetapi dia bernubuat tentang dirinya sendiri, semakin menguatkan legitimasi dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah membuat jemaat itu lupa Tuhan di ayat yang ke-27. Jadi mereka itu, nabi palsu itu merancang sedemikian rupa, bernubuat untuk supaya jemaat itu, umat Tuhan itu lupa kepada Tuhan. Jadi fokusnya itu adalah kepada dirinya, sumbernya itu adalah kepada dirinya sendiri, bukan lagi kepada Tuhan. Dan yang keempat dikatakan menafsirkan firman seenaknya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-31 yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Jadi saudara sekalian, ini berbahaya sekali saudara ketika kita berjumpa dengan nabi-nabi palsu demikian. Mereka bisa memutarbalikkan kebenaran Alkitab untuk sesuai dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu saudara, memang ilmu tafsir Alkitab itu adalah segmen yang cukup berat. Karena memang seorang hamba Tuhan harus serius belajar dalam hal hermeneutika, menafsirkan Alkitab. Tidak bisa saudara, saudara berdoa lalu kemudian pegang Alkitab, lalu Tuhan berbicara kepada saya berdasarkan ayat ini, langsung bla 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 begitu, lalu kemudian dia tiba-tiba sesuai dengan mimpi saya. Waduh, ini bahaya sekali saudara. Itulah makanya kenapa perlu sekali belajar Alkitab dengan baik dan benar. Dan itu membutuhkan proses yang tidak instan, bertahun-tahun bahkan sepanjang hidup kita. Mengapa? Karena kita berbicara tentang pesan Tuhan kepada jemaat, pesan Tuhan kepada kehidupan kita. Nabi Yeremia melihat nabi-nabi palsu ini lebih enak sebenarnya daripada seorang bernama Nabi Yeremia sendiri. Karena Nabi Yeremia itu menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan tidak enak sekali. Karena pesan-pesannya adalah peringatan, pertobatan, bahkan sampai hukuman. Sementara nabi-nabi ini, nabi-nabi palsu ini menyampaikan hal-hal yang menyenangkan telinga, membuat semangat, hal-hal yang positif. Ini yang dihadapi oleh Yeremia. Tapi kita juga harus sadar bahwa nabi-nabi palsu ini bisa jadi masih beredar di zaman sekarang ini. Yeremia juga mengungkapkan tentang nabi yang benar. Dia mengatakan demikian, nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Di ayat ke-28. Jadi Tuhan benar sungguh-sungguh ingin memakai Yeremia untuk menyatakan kebenaran. Bukan menyatakan keinginan telinga untuk enak didengar umat Tuhan. Tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada umatnya, ini loh yang benar. Kadang-kadang yang benar itu tidak mengenakan. Sehingga boleh dikatakan kualitas firman Tuhan itu tidak bisa dicampur dengan yang lainnya. Saudara, kita harus hati-hati sekali saudara. Kadang-kadang kita ingin memilih firman Tuhan, mendengar firman Tuhan yang enak di telinga kita. Yang membuat kita menjadi yang tadinya letih lesu lalu kemudian semangat.
Saudara, firman Tuhan memang benar mengandung hal itu. Artinya firman Tuhan itu benar-benar pedang bermata dua. Di satu sisi bisa membuat kita yang semangat menjadi lunglai, semangat untuk berdosa maksud saya, tapi kemudian mendengar firman Tuhan, oh iya, saya harus bertobat. Tapi di satu sisi yang lain, ketika kita lagi patah harapan, kita lagi lemas, kita lagi putus asa, mendengar firman Tuhan, kita kembali berpengharapan. Pedang bermata dua, saudara. Sehingga kita tidak bisa memilih. Pengennya itu yang enak-enaknya saja. Kalau yang bagian gak enak-enaknya, kita skip, kita lompatin. Saudara, di sini kita harus hati-hati. Kenapa, saudara sekalian? Karena Tuhan akan menguji di ayat yang ke-28. Karena firman Tuhan itu seperti palu, kata Tuhan, itu menghancurkan bukit-bukit. Menghancurkan bukit-bukit itu artinya kepada pengorbanan bukit-bukit. Artinya itu kepada penyembahan berhala kalau pada masa Yeremia. Karena memang firman Tuhan itu adalah diberitakan kepada bangsa Israel melalui Yeremia untuk menghancurkan bukit-bukit itu, menghancurkan berhala supaya bangsa itu bertobat. Bukankah sama dengan kita, saudara? Bahwa firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu kan seperti hammer ya, seperti palu yang menghancurkan karakter toksik kita, karakter racun kita, karakter dosa kita, perbuatan dosa kita. Dan kalau kita dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan, rasanya memang tidak enak, saudara. Kita inginnya itu dipuja-puja, diangkat-angkat, diberi semangat, gitu ya, dikasih hal-hal yang positif. Firman Tuhan ada, saudara, hal-hal yang positif. Apa? Melakukan buah roh. Tetapi firman Tuhan juga mencabut akar-akar dosa kita dengan menelanjangi dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara, jika kita ingin bertumbuh di dalam Kristus, maka kita harus siap juga menerima firman Tuhan apa adanya. Artinya, kalau memang firman Tuhan itu untuk memperingati kita, menghancurkan dosa kita, kita terima. Maka hidup kita akan bertumbuh. Kalau firman Tuhan itu menguatkan kita yang lagi letih, lesu, lagi tidak berpengharapan, tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita berpengharapan lagi di dalam Kristus, maka kita bersyukur Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Apakah firman Tuhan itu sudah lama berbicara kepada kita untuk bertobat, tetapi tidak kita lakukan karena kita masih suka hidup dalam dosa? Atau firman Tuhan itu adalah benar-benar ingin merubah hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi seperti dan Kristus, serupa dan Kristus, tetapi mungkin kita menutup telinga? Maka kalau ini kita alami, saudara, kita seperti sedang mendengarkan nabi-nabi palsu. Kita lebih mendengarkan hal-hal yang kita ingin dengarkan saja. Maka kita tidak akan mendapatkan pertumbuhan rohani dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.